Selamat siang anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pembelajaran. Oke, anak sebelum masuk di dalam materi kecerdasan artifisial, mari kita berdoa dulu sebelum melakukan presentasi. Mari kita berdoa semoga kita selalu diberikan kelancaran. Berdoa, saya pimpin ya. Berdoa mulai. Oke, selesai anak. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya presentasi ya untuk kehadirannya. Alina, oh ya. Aprilia, ya. Darren, oh ya. Fauzan, ya. Terus Ibnu, ya. Oke. Saya rasa semuanya hadir di sini dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita masuk di materi tentang kecerdasan artifisial, di mana saya ingin mengetahui tentang apa yang tentang pemahaman kalian tentang AI itu. Oke, ada yang ingin misalnya saya bertanya ya, tentang apa sih AI itu? Mungkin barangkali ada bisa menjawab. Ya, silakan Pak Nuri untuk AI. Oke, ada lagi? Ada yang tahu tentang pemanfaatan AI? Saya Pak. Ya, silakan untuk Mas Kakak. Otomatisasi menggunakan tugas rutin dan berulang, efisiensi mempercepat proses dan menghemat biaya, analisis data mengolah data besar untuk pengambilan keputusan, personalisasi menyediakan layanan sesuai kebutuhan pengguna, akurasi tinggi mengurangi kesalahan manusia, inovasi teknologi mendorong kemajuan di bidang robotika, kesehatan dan lain-lain, dan dukungan layanan publik digunakan untuk smart city, pendidikan, keamanan dan lain-lain. Oke, tapi pemanfaatan AI itu anak-anak sangat luar biasa karena pemanfaatannya banyak sekali yang sudah disebutkan oleh Mas Kakak tadi. Oke, untuk itu kita langsung masuk di materi tentang pemanfaatan AI ya. Ya, di sini ada prinsip kecerdasan artifisial di bidang pendidikan yang kita akan bahas nanti di bidang pendidikan dulu. Di mana kecerdasan AI adalah bisa meningkatkan efisiensi tentang pembelajaran siswa. Ya, di mana kalian semua dengan memanfaatkan AI itu tentang efisiensi waktu itu lebih ringan, lebih cepat. Ya, sehingga AI ini sangat membantu kita di dalam belajar. Ya. Yang kedua, membantu pengajar memahami kebutuhan individual siswa. Tentunya kayak Pak David sekarang dengan AI itu yang pertama saya bisa membuat seperti membuat game online, membuat quiz online itu sangat cepat sekali sehingga memudahkan bagi kami sebagai pengajar gitu. Terus yang ketiga, menyediakan aksesibilitas yang lebih baik dalam pendidikan sehingga apa? Pemanfaatan AI itu sangat luar biasa namanya. Dimana semua yang ada di AI kita bisa manfaatkan ya. Kita lanjutkan lagi tentang pemanfaatan AI di mana kecerdasan AI sekarang telah diregulasi dengan cara belajar aplikasi seperti contoh kita membuat aplikasi menggunakan Khan Academy, Kids Lex, Duolingo yang bisa memberikan pendekatan yang lebih personal dan interaktif. Dengan teknologi mutakhir anak-anak, siswa dapat meningkatkan tingkat lebih tinggi dan lebih efisien melalui alat yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Jadi di sini sangat luar biasa pemanfaatan AI itu di dalam dunia pendidikan maupun di bidang-bidang dunia yang lain. Ya. Jadi, oke anak-anak, dari tadi yang sudah disampaikan Pak David tentang materi pemanfaatan AI itu, sekarang kalian silakan membentuk kelompok ya. Setiap kelompok itu terdiri dari 5 siswa. Jadi di sini kalian nanti saya tugasi di dalam kelompoknya yaitu membuat peta konsep di segala bidang. Boleh bidang pendidikan, boleh bidang pertanian, boleh bidang perdagangan, boleh bidang transportasi, itu silakan. Dan dalam pembuatan peta konsep itu nanti bisa kalian menggunakan seperti ChatGPT, Meta AI,
Gemini boleh, silakan dalam pengelolaan dimanfaatkan AI-nya. Dalam pembuatan pembuatan PowerPoint atau PPT bisa menggunakan Canva, di mana Canva itu sekarang sudah dilengkapi dengan AI. Jadi kalian lebih efisien dalam pemanfaatannya. Boleh juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis AI, seperti menggunakan Gamma AI itu boleh. Silakan kalian manfaatkan itu. Jadi silakan membentuk kelompok. Setiap satu kelompok terdiri dari 5 siswa atau 5 peserta didik. Ya, silakan untuk membentuk kelompok. Ini tentang pemanfaatan AI-nya itu di bidang apa kan ini? Oh, transportasi. Kira-kira apa saja misalnya yang akan ditampilkan nanti ketika presentasi? Salah satu contohnya? Mungkin nanti bisa tag kartu elektronik. Oh, tentang elektronik pembayaran. Ya, sekarang memang kan sudah canggih ya, pembayaran sekarang sudah memakai pemanfaatan AI itu. Kita memakai kartu. Ini kelompok satu ya. Pemanfaatannya apa ya? Presentasinya bagaimana nanti kita bisa. Oke, terima kasih. Ini kelompoknya Mbak Nabila ini tentang apa ini? Tentang bidang apa ini? Pertanian. Oh, pertanian. Mungkin ada yang disampaikan nanti kita presentasi apa yang disampaikan. Presentasi dari apa saja itu perbuatannya itu beda salah satu apa ini? Sekarang dari ikan itu sebenarnya sekarang itu waktu dulu ketika penanaman padi secara manual, sekarang pakai mesin, pakai drone, sangat sekali. Terima kasih bisa dilakukan untuk bagus. Sekarang belanja sekarang tidak pakai harus kita ke tokonya. Kita sekarang butuh aplikasi, menggunakan aplikasi Shopee. Sekarang tinggal klik sudah datang seperti itu. Sekarang penggunaannya luar biasa. Oke, bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang meta konsep yang setelah kita buat tentang pendidikan. Nah, dalam meta konsep ini kita juga meminta bantuan atau pemanfaatan AI untuk membuat meta konsep. Nah, yang pertama, pembelajaran dan pengajaran adaptif. Pemanfaat KA di area ini berfokus pada personalis pengalaman belajar siswa, menyesuaikan konten dan metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu. Selanjutnya adalah penilaian dan umpan balik otomatis. Area
objektivitas proses penilaian. Salah satunya adalah penilaian otomatis. Kecerdasan artifisial dapat menilai tugas dan ujian secara otomatis termasuk esai. Contoh bentuk aplikasinya adalah Turnitin Feedback Studio. Tidak hanya mendeteksi plagiarisme, tetapi juga menggunakan kecerdasan artifisial untuk memberikan umpan balik tata bahasa, ejaan, serta daya penulisan secara instan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen dan administrasi pendidikan. Kecerdasan artifisial digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas administratif, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi operasional. Analisis data prediktif, KA dapat memprediksi risiko putus sekolah atau kesulitan akademis siswa. Contoh aplikasinya, beberapa universitas menggunakan sistem KA untuk menganalisis data kehadiran dan nilai, membutuhkan bantuan memprediksi siswa yang mungkin membutuhkan bantuan tambahan dan merekomendasikan intervensi dini. Yang keempat ada asisten pengajar, yaitu pembuatan konten otomatis. KA atau kecerdasan artifisial dapat membantu guru membuat ringkasan materi, menghasilkan soal latihan, atau bahkan merancang kurikulum awal. Yang terakhir, pembelajaran dan pengajaran. Sistem tutor cerdas. Kemampuan artifisial dapat berfungsi sebagai tutor virtual yang menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan soal berdasarkan pemahaman dan kecepatan belajar siswa. Contohnya adalah platform yang memberikan soal tambahan pada topik yang sulit dikuasai. Setelah mendengarkan presentasi kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. 2, 3 action. Baik, yang ditanyakan dari Mbak Abel tadi yaitu apakah ada aplikasi lain yang pendidikan yang bisa dimanfaatkan? Jadi aplikasi yang digunakan dalam bidang pendidikan itu ada Zenius, Brainly, Google Classroom, Quizzes, StudyX, dan Power. Jadi biasanya siswa-siswa itu pembelajarannya dibantu oleh aplikasi tersebut. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 1, luar biasa untuk presentasinya. Ya, silakan bisa duduk kembali. Dari presentasi ini kita ambil kesimpulan bahwa pemanfaatan AI di bidang pendidikan itu sangat luar biasa banyak sekali dan bisa kalian gunakan di dalam pembelajaran. Jadi contohnya sangat simpel sekali. Contoh ketika ada bapak ibu guru membuatkan presentasi, disuruh membuat presentasi, bisa mencari literasi dengan bantuan AI. Dalam pembuatan PowerPoint pun juga kita bisa melakukan yaitu pemanfaatannya tentang pembuatan PowerPoint. Kita bisa menggunakan salah satu contohnya bisa menggunakan Canva AI, ada juga Gamma AI, itu banyak sekali anak-anak bisa kalian manfaatkan. Mungkin cukup dari hari ini, pertemuan hari ini yang luar biasa. Tepuk tangan dulu tuh buat kalian semuanya. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih menjelaskan atau lebih mendetailkan tentang pemanfaatan itu apa saja selain di bidang pendidikan. Sekian dari Pak David, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semuanya.